Ya, selamat pagi Pak Batari Manuela selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Trisakti Sekolah Manajemen. Perkenankan, saya Jeremy Manuel Ponto dengan NIM 2018-70125 ingin membahas mengenai kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dalam pemakaian berbahasa Indonesia sehari-hari, tentunya pasti kita menjumpai adanya penyimpangan atau kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia. Nah, kesalahan atau penyimpangan umum dalam berbahasa Indonesia itu dapat diklasifikasikan jadi 4 bagian. Yang pertama ada hiperkorek. Kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang pertama ini dikarenakan membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Maksudnya itu penulisan kata sebenarnya itu sudah benar, misalkan itu di layar ada utang. Nah, terkadang kita membetulkan kata utang itu menggantinya dengan hutang memakai H, dan itu merupakan hiperkorek. Dan yang contoh kedua ada pihak, itu merupakan bentuk kata yang benar, dan terkadang kita menjumpai pihak menggunakan F, pihak. Itu merupakan hiperkorek. Yang kedua ada pleonasme. Pleonasme ini merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Itu dikarenakan kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Dan pleonasme ini ada 3 macam. Yang pertama ada penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contohnya ada penulisan yang benar, penulisan kalimat yang benar ada zaman dahulu atau juga dahulu kala. Dan terkadang kita menjumpai yang namanya zaman dahulu kala, itu merupakan pleonasme. Jadi itu merupakan sebenarnya kesalahan dalam berbahasa, karena itu kita menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak diperlukan atau kelebihan kata gitu. Yang kedua ada bentuk jamak dinyatakan 2 kali, seperti contohnya seperti yang ada di layar. Kata yang diulang ibu-ibu itu benar kalimatnya, atau juga para ibu itu merupakan kalimat yang benar. Dan bentuk pleonasmenya adalah para ibu-ibu. Nah, itu seharusnya tidak perlu kelebihan kata. Yang ketiga ada penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya itu sudah cukup jelas. Contoh, maju ke depan. Harusnya maju saja sudah menjelaskan kata tugas, ditambah lagi ke depan. Itu merupakan kesalahan dalam berbahasa Indonesia, karena penggunaan kata tugas yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Dan selanjutnya yang ketiga ada kontaminasi. Nah, istilah kontaminasi ini kan diambil dari bahasa Inggris, yaitu contamination. Dan dalam ilmu bahasa kata itu diterjemahkan menjadi kerancuan. Kontaminasi ini terjadi karena biasanya itu karena salah nalar, penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Contoh kontaminasi imbuhan, itu ada di sini berulang-ulang, itu merupakan contoh kalimat yang benar, atau berkali-kali itu merupakan penggunaan bahasa yang benar, dan kontaminasinya adalah berulang kali. Itu merupakan kesalahan yang sering kita jumpai dalam kita berbahasa Indonesia. Ada juga contoh kontaminasi dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama, contoh kalimat yang benar adalah anak-anak dilarang merokok. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Atau juga anak-anak tidak boleh merokok. Itu adalah kalimat yang benar. Dan kontaminasinya adalah anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Itu merupakan kontaminasi. Yang terakhir adalah perombakan bentuk pasif. Perombakan bentuk pasif ini ada 3. Yang pertama ada pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contoh,
dalam bentuk baku, buku itu saya baca. Dan menjadi tidak baku itu, buku itu dibaca oleh saya. Itu merupakan pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Nah, kedua itu ada penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Ini kebalikannya. Contoh, bentuk bakunya adalah buku itu dibaca oleh mereka. Sedangkan tidak bakunya, buku itu mereka baca. Nah, itu terdapat penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya itu menggunakan awalan di. Yang ketiga itu ada penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Contoh kalimat bakunya adalah masalah itu sudah kami bahas kemarin. Nah, bentuk tidak bakunya adalah masalah itu kami sudah bahas kemarin. Terdapat perbedaan kalimat di mana bentuk bakunya masalah itu sudah kami bahas kemarin, dan tidak bakunya itu masalah itu kami sudah bahas kemarin. Jadi ada penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Demikian presentasi saya mengenai kesalahan umum dalam berbahasa. Terima kasih.